어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara, F.J. Stahl menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur, yaitu 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. 3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. 1. Asas praduga rechmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rechmatik, benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat. 2. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 KUH Perdata. 3. Asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. 4. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik, dengan demikian putusan pengadilan pun berlaku bagi siapa saja. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah 1. Undang-undang hukum administrasi negara tertulis. 2. Praktik administrasi negara, hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. 3. Jurisprudensi. 4. Anggapan para ahli hukum administrasi negara. Menurut Donner, kesulitan membuat kodifikasi hukum tata usaha negara disebabkan oleh 1. Peraturan-peraturan hukum tata usaha negara berubah lebih cepat dan sering secara mendadak, sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana berubah secara berangsur-angsur saja. 2. Pembuatan peraturan hukum tata usaha negara tidak berada dalam satu tangan. Di luar pembuat undang-undang pusat, hampir semua departemen dan semua pemerintah daerah swasta membuat juga peraturan-peraturan hukum administrasi negara, sehingga lapangan hukum administrasi negara beraneka warna dan tidak bersistem. Persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu antara lain: 1. Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. 2. Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. 3. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. 4. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda melaksanakan keputusan tata usaha negara yang digugat. 5. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. 6. Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. 7. Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya. 8. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. 9. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa tata usaha negara: 1. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. 2. Antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Sebagai akibat dikeluarkannya tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.